Nah, nanti modelnya kalau yang recording kita, nanti modelnya yang kali ini kita nggak live ke YouTube, jadi kita nanti akan kasih recordingnya ke peserta yang sudah regis dulu prioritasnya. Oke, Pak. Beri masukan ya, Pak ya? Ya, silakan. Amanda standby. Ya. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan semua, saya Amanda MC pada kegiatan kita siang ini. Mohon bersabar menunggu peserta yang lain, tetap pastikan mic Anda dalam posisi mute selama kegiatan berlangsung. Kita akan memulai 5 menit lagi. Kamu jalani usaha pakai media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Memperkenalkan Kontak.com, solusi omnichannel CRM yang telah dipercaya lebih dari 1.000 perusahaan terkemuka di Indonesia. Kontak menyatukan channel komunikasi populer dunia dengan software CRM yang dapat di-custom sesuai kebutuhan sales, marketing, maupun customer service. Kamu bisa menggunakan chatbot atau bagikan pesan ke banyak agen di WhatsApp atau Instagram, atur order, komplain, dan database lainnya, dan lengkapi dengan fitur analisa yang akurat. Tenang, semua kebutuhanmu kami cover sepenuhnya. Punya pengumuman, promosi, mau di-blast? Kamu bisa kirim pesan terjadwal ke semua customermu langsung ke inbox mereka. Kamu juga bisa personalisasi dan kirim pesan otomatis sehingga membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Bahkan saat kamu tidur loh. Seperti punya 1.000 asisten pribadi. Keren kan? Kontak membantu kamu memetakan dan sehingga pengalaman belanja dan layanan pelanggan mereka lebih personal. Kontak memusatkan semua datamu secara otomatis tanpa ribet, jadi tidak perlu lagi input manual. Jadi dimanapun kamu berada, mau di rumah, kejebak macet, atau di kantor, Kontak akan tetap memastikan kamu dan pelanggan terhubung lebih dekat. Kontak membantu mengelola pengalaman pelangganmu sehingga kamu bisa fokus menangin hati mereka dan kembangkan bisnismu. Dapatkan konsultasi dan coba gratis sekarang. Kamu jalani usaha pakai media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Memperkenalkan Kontak.com, solusi omnichannel CRM yang telah dipercaya lebih dari 1.000 perusahaan terkemuka di Indonesia. Kontak menyatukan channel komunikasi populer dunia dengan software CRM yang dapat di-custom sesuai kebutuhan sales, marketing, maupun customer service. Kamu bisa menggunakan chatbot atau bagikan pesan ke banyak agen di WhatsApp atau Instagram, atur order, komplain, dan database lainnya, dan lengkapi dengan fitur analisa yang akurat. Tenang, semua kebutuhanmu kami cover sepenuhnya. Punya pengumuman, promosi, mau di-blast? Kamu bisa kirim pesan terjadwal ke semua customermu langsung ke inbox mereka. Kamu juga bisa personalisasi dan kirim pesan otomatis sehingga membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Bahkan saat kamu tidur loh. Seperti punya 1.000 asisten pribadi. Keren kan? Kontak membantu kamu memetakan dan menyimpan customer journey sehingga pengalaman belanja dan layanan pelanggan mereka lebih personal. Kontak memusatkan semua datamu secara otomatis tanpa ribet, jadi tidak perlu lagi input manual. Jadi dimanapun kamu berada, mau di rumah, kejebak macet, atau di kantor, Kontak akan tetap memastikan kamu dan pelanggan terhubung lebih dekat. Kontak membantu mengelola pengalaman pelangganmu sehingga kamu bisa fokus menangin hati mereka dan kembangkan bisnismu. Dapatkan konsultasi dan coba gratis sekarang. Kamu
Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan. Kita akan memulai rangkaian acara webinar kita. Terima kasih atas kehadirannya. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tema mengenai dashboard untuk bisnis Anda. Kegiatan ini didukung oleh Aktiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Diadakan oleh Event Cerdas, mitra transformasi digital Anda. Didukung juga oleh media partner, diskom.web.id, portal teknologi informasi komunikasi dan hukum. Webinar ini akan dimoderator oleh Funky Christian, selaku Ketua Aktiknas DKI Jakarta. Silakan Pak Funky. Terima kasih Amanda. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan webinar rutin kita yang mengedukasi banyak hal terkait dengan teknologi informasi di Indonesia, khususnya karena Event Cerdas punya slogan adalah menjadi mitra transformasi digital Anda, ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali di segmen, biasanya di minggu pertama kita segmennya buat pebisnis ya, jadi UMKM dan pebisnis. Nah, yang kali ini kita akan kembali membahas mengenai dashboard untuk bisnis Anda. Nah, ini mungkin ada yang sudah punya dashboard sendiri, ya. Jadi dashboard itu apa sih? Nah, dashboard itu biasanya adalah satu sistem, satu aplikasi di mana Anda bisa melihat kesehatan ataupun kondisi dari bisnis Anda gitu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mengundang kontak untuk bisa hadir bersama dengan kita berbagi bagaimana perspektif dashboard your business dari sistem ataupun aplikasinya kontak. Ya, jadi sebelum masuk ke materi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Jonathan Limantoro ya, Pak Jonathan Limantoro selaku senior consultant kontak by Mekari. Pak Jonathan sudah hadir di sini. Izinkan saya sebelum masuk ke presentasi beliau kita bahas dulu tentang satu hal mungkin yang ada mungkin yang sudah pernah tahu karena kita pernah buat webinar ini beberapa kali, tapi tidak bosan ya. Saya selalu mengingatkan agar dalam bisnis kita, bisnis apapun, kita memiliki apa yang disebut dengan customer relationship management ya. Saya izin sharing sebentar. Jadi sudah kelihatan ya materi saya ya. Dashboard your business ini memang sangat penting ya untuk para pebisnis khususnya di masa sekarang ini. Bagaimana kita mengandalkan interaksi dengan customer ya. Nah, interaksi dengan customer ini nanti akan dibahas detail oleh kontak karena mereka punya banyak solusi yang sangat menarik untuk kita explore ya. Tapi yang saya mau highlight sebetulnya adalah terkait dengan customer relationship management. Nah, kenapa kita harus punya ini gitu ya? Karena ada 4 tujuan gitu. Yang pertama, kita harus punya hubungan ya, hubungan antara perusahaan dengan pelanggan ya, sehingga pendapatannya bisa bagus gini ya. Karena kalau kita nggak punya hubungan, ya meskipun bisnis kita, misalnya Anda yang bisnisnya retail, tapi nggak punya hubungan dengan customer, susah mencatat siapa sih yang pernah beli dari tempat saya gitu kan ya. Jadi perlu ada hubungan. Yang kedua, ada konsistensi. Nah, ini ada interaksi dalam penyampaian informasi. Nah, ini juga menarik, nanti kita akan lihat bagaimana kontak ini bisa membantu ya, menyampaikan informasi. Karena kadang-kadang mungkin orang hanya datang beli sekali gitu ya, kemudian Anda nggak update lagi, ya tentu dia akan lupa gitu kan. Nah, ketika mendapatkan informasi pelanggan, apakah kita mencari tahu lebih detail tentang si pelanggan gitu ya. Jadi ini informasi tentang pelanggan inilah yang kita juga perlu. Nah, informasi ini buat apa sih? Nah, itu nanti kita bisa gunakan lagi untuk meningkatkan penjualan, baik dengan upselling ataupun dengan cross-selling ya. Nah, berikutnya lagi adalah manfaat. Nah, jadi customer relationship management ini sistem yang bisa digunakan untuk apa gitu ya. Pertama, mengurangi biaya. Karena kalau kita bicara tentang customer ya, customer itu pada awalnya pasti menjadi namanya prospek atau leads gitu ya. Nah, kalau datanya sudah jelas, ini target pasarnya sudah pasti gitu. Jadi kita bisa menentukan metode yang tepat dalam melakukan pendekatan dengan customer. Berikutnya tentu karena sudah tepat, kita bisa meningkatkan efisiensi operasional gitu ya. Dengan mudah kita bisa melakukan efisiensi operasional. Kemudian karena tadi ada proses interaksi, kita mendorong terjadi apa yang disebut dengan loyalitas pelanggan. Nah, kemudian
karena kita juga punya data pelanggan, kita tahu apa yang kita bisa tawarkan untuk customer kita gitu ya. Time to market-nya ini jelas gitu. Nah, ini yang juga sangat penting ya. Tentu at the end sebetulnya adalah meningkatkan pendapatan ini ya. Nah, bagaimana tahapan dalam satu sistem customer relationship management? Jadi memperoleh pelanggan baru ini yang sangat penting ya. Jadi kalau bisnis gak ada pelanggan, ya tentu nggak mungkin lah kita bisa berkembang bisnisnya kan. Nah, sekarang ini apa yang cara paling mudah orang berinteraksi dengan calon pelanggan baru? Salah satunya adalah WhatsApp. Sebagian dari teman-teman di sini hadir juga karena mungkin menerima undangan kami dalam bentuk WhatsApp gitu ya. Jadi memperoleh pelanggan baru dengan WhatsApp ini lagi jadi tren. Nanti Pak Jonathan mau cerita tuh banyak tentang itu. Kemudian bisa menambah nilai pelanggan ya, karena kita sudah punya data pelanggan, kita bisa melakukan namanya upselling, nawarin produk sama tapi kualitasnya lebih bagus gitu misalnya. Atau cross selling, kita nambahin suatu produk yang merupakan penambahan dari produk yang sudah kita tawarkan. Kemudian yang ketiga tentu adalah mempertahankan pelanggan ya. Jadi ini sangat penting. Kalau di masa pandemi saya selalu bilang gimana cara kita mempertahankan pelanggan, ini yang paling penting. Nah, kalau kita nggak punya caranya ya repot gitu ya. Tapi kalau kita punya sistem CRM, kita bisa memperoleh 3 hal ini. Nah, ini tahapan yang yang biasanya dikembangkan atau di maintain oleh satu sistem CRM. Nah, jadi ini 3 slide awalan yang akan membuka presentasi Pak Jonathan Limantoro yang akan menyampaikan solusi kontak untuk kita semua ya. Baik, Pak Jonathan, saya persilakan, the screen is yours. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya juga, Pak Fengki, dan perkenalannya juga tadi sudah sedikit introduction tentang CRM. Dan selamat siang juga untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang sudah hadir di webinar hari ini. Jadi hari ini saya mau sharing sedikit tentang salah satu dashboard yang bisa dimanfaatkan untuk membantu gitu ya bisnis Bapak Ibu semuanya supaya lebih efisien, lebih mudah, dan pada akhirnya bisa membantu meningkatkan pendapatan dari bisnis Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fengki tadi, yaitu terkait dengan dashboard suatu sistem yang disebut sebagai CRM. Nah, untuk sistem ini sendiri, sebenarnya atau konsep CRM ini sendiri, mungkin tanpa sadar Bapak Ibu sudah lakukan dalam kesehariannya gitu ya. Dicatat siapa aja sih hari ini yang transaksi dengan kita, tadi dia beli apa saja, gitu. Atau misalnya produk-produk ini biasanya terjual kapan, dan siapa yang biasanya beli produk-produk atau layanan kita. Nah, itu mungkin sudah dilakukan dalam kesehariannya. Hanya saja, di era saat ini yang data itu semakin banyak, transaksi itu semakin cepat, dan transaksi tidak hanya secara offline, tapi semuanya sudah berjalan online, dan kita bekerja dimanapun, di kantor, di rumah, bahkan di kafe, gitu ya. Pencatatan yang manual ini menjadi suatu hal yang tidak lagi efisien. Apalagi kalau misalnya kompetitor kita juga sudah menggunakan teknologi untuk membantu mereka. Nah, jadi seperti yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar, gitu ya, bagaimana industri 4.0 ini telah merevolusioneri proses-proses bisnis yang ada di dunia, tidak hanya di Indonesia. Nah, yang mana salah satu proses yang juga ikut revolusioneri ini adalah proses CRM tadi. Yang dulunya kita hafalin, gitu ya, kita simpan di kontak handphone misalnya, atau kita punya notebook mencatat siapa sih langganan-langganan kita. Dan kemudian kalau misalnya ada produk baru atau ada layanan baru, kita telepon mereka, kita tawari. Nah, itu adalah proses konvensional dari CRM. Yang mana kalau misalnya customer kita cuma 20, 50, itu mungkin masih bisa gitu ya. Tapi saat jumlah customer kita makin banyak, gitu kan, mau itu prospeknya, mau itu existing langganan kita, yang jumlahnya mungkin dari ratusan ke ribuan, akan sangat sulit kalau kita menggunakan teknik CRM yang masih manual. Nah, itu sebabnya hadir teknologi-teknologi ya secara digital membantu proses kita mengelola data-data customer ini. Baik customer itu adalah seorang prospek ya, leads yang mau kita usahakan menjadi pelanggan kita, ataupun existing customer kita yang pernah belanja sekali atau langganan yang sudah pernah menggunakan produk atau layanan kita berkali-kali. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menyimpan data mereka, mengelola data mereka, memanfaatkan data mereka supaya bisa meningkatkan pendapatan. Nah, jadi yang akan saya sharing hari ini kurang lebih seperti itu, teman-teman semuanya, bagaimana kita bisa manfaatkan
teknologi digital CRM ini untuk mendorong penjualan bisnis kita. Nah, satu hal yang juga ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana ya saat ini di mana semua transaksi penjualan itu dilakukan secara online. Customer itu atau pelanggan itu juga ingin bisa terhubung dengan suatu bisnis secara online. Jadi kalau mereka ngelihat produk, mereka waktu mau tanya, mereka mau komplain, itu semuanya mereka lakukan via online. Nah, salah satunya tadi yang disebutkan oleh Pak Fanki juga, bagaimana kita menggunakan WhatsApp gitu kan untuk chatting, tanya-tanya, bahkan blasting informasi. Dan saat ini pun kita melakukan webinar secara online, gitu ya. Itu juga pendaftarannya, tanya-tanya, semua juga via social media dan WhatsApp, gitu kan. Nah, jadi selain dari satu sistem database management untuk customer, penting untuk kita juga memahami seberapa baik sih kita bisa melayani customer secara online. Karena portal ini atau channel ini ya, WhatsApp, social media seperti Instagram, Facebook, itu menjadi channel masuknya customer ini. Dan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada customer di sana akan menentukan seberapa bagus kita bisa menjalankan bisnis kita. Baik dari sisi sales, gitu ya, tadi penjualan, ataupun after sales. Tadi mengelola komplain, terus kemudian kita mau keep in touch dengan mereka gitu ya, untuk konstan berhubungan dengan mereka, itu untuk upselling, cross-selling, dan seterusnya. Gitu. Dan ternyata, Bapak Ibu, customer itu ingin dibalas secara online minimal dalam waktu kurang dari 5 menit. Nah, itu juga menjadi salah satu poin kritis ya untuk para pembisnis di era ini, bagaimana caranya supaya kita bisa merespon dengan cepat customer ini dan merespon dengan tepat juga gitu. Mungkin dulu pernah kita punya masalah dengan customer ini, misalnya ya, mungkin kalau kita jual produknya bermasalah dengan dia atau tidak cocok, dia komplain, nah tentunya ke depannya kita ingin supaya kita tidak mengulangi hal yang sama gitu kan. Nah, itu juga salah satu benefit menggunakan sistem CRM ini yang akan saya jelaskan lebih detail nanti. Nah, jadi apa sih sebenarnya kekuatan dashboard CRM untuk bisnis? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi tadi, kalau misalnya di era saat ini ya, yang mana kompetitor, usaha semua sudah serba online, orang dari Jakarta bisa beli barang di Makassar, orang di Sumbawa bisa beli barang di Surabaya, kompetitor itu sudah bukan lagi sesuatu yang terjadi secara lokal, tapi online. Dan sehingga kalau kita cuma punya produk yang bagus, itu nggak menjamin kesuksesan bisnis lagi. Karena sekarang, masyarakat sekarang itu memperhatikan yang namanya customer experience, ya, pengalaman pelanggan. Nah, sehingga sangat penting untuk kita bisa membuat supaya pelanggan ini punya customer experience yang baik dengan bisnis kita, dan bagaimana dia bisa puas untuk bertransaksi dengan kita. Mulai dari saat pembelian awal sampai dengan seterusnya. Karena itu tadi yang kita inginkan, kita punya customer yang loyal dengan kita, sehingga bisa generate atau menghasilkan pendapatan secara konstan. Nah, dengan adanya sistem CRM, gitu ya, kita bisa mengelola pertanyaan-pertanyaan, gitu ya, terus kemudian proses-proses itu secara online, secara terpusat, dan juga lebih cepat. Sehingga dengan begitu, kalau misalnya ada pertanyaan dari customer, gitu ya, kita bisa jawab lebih cepat. Kalau misalnya mereka ada komplain, kita bisa tahu sudah sampai mana status komplainnya. Dengan begitu, saat mereka bertransaksi dengan kita, mereka akan jadi lebih puas. Nah, kalau mereka sudah puas, Bapak Ibu semuanya, mereka akan cenderung menjadi customer yang loyal. Nah, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Fanki juga, gitu ya, bagaimana kita ingin untuk bisa menciptakan banyak customer yang loyal. Kita gimana caranya bisa meretain atau bisa mempertahankan customer-customer ini untuk supaya tetap loyal dengan kita. Karena biaya akuisisi prospek atau akuisisi leads itu jauh lebih mahal dibandingkan mempertahankan pelanggan, Bapak Ibu semuanya. Dan itu tadi akhirnya menyebabkan kenapa kita juga harus fokus nggak cuma untuk mencari pelanggan, tapi mempertahankan pelanggan. Nah, jadi kalau misalnya bayangkan nih Bapak Ibu ya, saat dia pertama kali belanja dengan kita, dia puas dengan produk kita, dia loyal, dia suka dengan brand kita, maka saat dia beli produk, ya dia akan beli lagi sama kita. Produk A yang pertama dia beli lagi, atau dia mencari produk lain, produk B dan kita punya, dia akan beli lagi juga di kita. Lebih baik lagi kalau misalnya karena dia pelanggan loyal, dia juga bisa menceritakan
brand-brand kita ke teman-temannya, ke keluarganya gitu ya. Dan itu menjadi satu source of marketing yang free, Bapak Ibu semuanya. Dan itu sebabnya menjaga loyalitas pelanggan itu mengenerate value yang lebih tinggi kadang dibandingkan dengan kita mencari lead. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah mendukung perbaikan produk lewat interaksi aktif. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kompetitor itu banyak sekarang Bapak Ibu semuanya, dan untuk bisa bersaing itu kita juga harus terus meningkatkan kualitas produk atau jasa kita. Nah, dengan punya komunikasi atau hubungan yang baik dengan pelanggan, maka mereka juga akan lebih mau untuk memberikan feedback-nya terhadap produk dan jasa kita. Nah, kalau misalnya pelanggan itu tidak loyal dengan kita atau tidak puas dengan kita, maka mereka juga nggak bisa memberikan feedback yang objektif dan baik untuk produk kita. Kalau misalnya untuk pelanggan yang kita juga dalam tanda kutip tidak kenal, gitu ya, akan sulit untuk kita juga bisa menanyakan feedback yang konstruktif dari mereka. Mereka mungkin cuma jawab, oh ya, oke, oh ya, kurang bagus. Hanya segitu saja. Dan itu kurang cukup detail gitu kan Bapak Ibu untuk kita bisa meningkatkan layanan kita. Nah, tapi kalau kita punya pelanggan yang loyal, gitu ya, misalnya kita lihat tracking historinya, ternyata Jonathan ini dia sering banget beli produk A. Gitu. Udah 4 kali dia pernah beli sama kita. Nah, kalau misalnya kita mau cari informasi lebih detail sebagaimana bagusnya sih produk A kita ini di mata masyarakat, di mata pelanggan, maka Jonathan ini orang yang tepat. Karena dilihat dari track historinya, dia sering beli produk A. Nah, dengan begitu, karena dia juga sudah sering beli produk kita, dia akan bisa ngasih feedback yang lebih baik. Gitu. Oh, setelah saya menggunakan produk A 4 kali, dia ternyata begini loh. Nah, feedback itu yang menjadi sangat berharga untuk tim produk kita, gitu ya, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas dari produk kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah meningkatkan penjualan bisnis. Nah, jadi tadi seperti yang saya cerita, dengan adanya sistem CRM ini nanti Bapak Ibu juga jadi lebih mudah gitu ya, untuk melihat tren-tren penjualan gitu kan. Oh, ternyata penjualan itu lebih rame di bulan-bulan tertentu misalnya. Atau Bapak Ibu juga mau melihat kinerja tim kita. Oh, ternyata kinerja tim kita ini kurang maksimal. Respon time-nya lambat. Atau proses lead time dari satu tahap ke tahap lain lambat. Nah, jadi dengan melihat data-data seperti itu, kita bisa mengambil kesimpulan, oh, harus ada yang dioptimasi, harus ada yang diefisiensikan, sehingga dengan begitu bisa meningkatkan penjualan bisnis. Nah, ataupun tadi, untuk upselling, cross-selling, dan juga promosi. Karena kita tahu customer ini atau segmen masyarakat ini ternyata tertarik atau populer ya produk kita di segmen ini, maka saat kita mau promosi, kita promosikan di target yang lebih pas, itu di segmen ini. Nah, dengan begitu, kita bisa meningkatkan penjualan bisnis kita, dan yang kelima tadi, menjadi sumber promosi untuk mendatangkan konsumen baru. Artinya, kalau kita lihat, oh, produk kita ternyata, ya di siaran kelihatan banyak segmen masyarakat yang suka dengan produk kita ini, segmen tertentu. Misalnya, oh yang laki-laki lebih suka, atau yang golongan muda, 18-30 lebih suka. Maka saat kita mau promosi, ya kita promosinya ke 18-30 tahun. Jangan promosi yang ke 40-60 misalnya. Atau kalau misalnya produk ini ternyata lebih populer di daerah kampus mahasiswa gitu ya, maka kita jualnya juga promosinya ya di daerah sana gitu misalnya. Jadi itu beberapa kekuatan atau benefit gitu ya, yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan sistem CRM, terutama yang digital. Nah, dan saya yakin Bapak Ibu juga mungkin sudah sempat terpikirkan gitu ya. Oh iya, saya perlu nih untuk solusi digital ini gitu. Tapi ragu gitu, apakah solusi digital ini tepat untuk bisnis saya? Nah, di sini saya mau juga menginformasikan seperti yang saya sebutkan di awal, transformasi digital itu sangat perlu di era ini, Bapak Ibu. Terutama di era pandemi, di mana kita lakukan semuanya secara online. Di mana kita kerja dari jarak jauh. Di mana kita kerja sudah tidak lagi tatap muka dan langsung ketemu dengan orang, gitu ya. Penjualan semua via online, kita juga perlu solusi yang digital. Nah, permasalahannya, bagaimana kita bisa tahu solusi digital ini yang paling tepat untuk bisnis kita? Nah, yang akan saya sarankan pertama adalah untuk mengetahui dulu sebenarnya di proses bisnis kita ini kira-kira yang dibutuhkan apa. Contoh, oh ternyata saya ini sering banget loh mengalami komplain gitu. Dan sering banget komplain itu bukan komplain yang langsung tertangani, tapi komplainnya itu
bisa sampai berhari-hari baru tertangani, akhirnya customer ini marah-marah banget gitu. Nah, itu yang bisa jadi satu pain point yang Bapak Ibu mungkin amati, dan berarti teknologi digital yang Bapak Ibu amati butuhkan adalah teknologi yang bisa membantu untuk mempercepat respon misalnya, atau bantu monitor komplain-komplainnya atau ticketing kalau di helpdesk gitu ya. Nah, kalau misalnya kendalanya adalah saat ini bagaimana caranya bisa melihat kinerja tim atau monitor, berarti teknologi yang dibutuhkan adalah dashboard atau teknologi juga yang bisa bantu monitor. Nah, itu contohnya gitu. Nah, itu sebabnya di sini saya mau introduce salah satu solusi digital CRM di Indonesia yang disebut sebagai Kontak, gitu ya. Di mana Kontak memprovide dua sistem pada dasarnya. Yang pertama disebut sebagai omnichannel, dan yang kedua disebut sebagai sistem CRM. Nah, sebenarnya keduanya ini dia saling terhubung, sehingga nama lengkapnya itu omnichannel CRM. Nah, omnichannel sendiri artinya adalah satu channel yang terpusat, yang menggabungkan beberapa channel-channel lain. Jadi seperti yang bisa Bapak Ibu amati di sini, ada social media seperti email, ada Facebook, ada Instagram, Telegram, WhatsApp, gitu ya, ataupun via telepon yang bisa diintegrasikan dalam satu dashboard dan terhubung ke sistem CRM. Nah, seperti apa sih itu sistemnya, dashboardnya, Pak Jonathan? Saya belum ada gambaran. Sangat sederhana, Bapak Ibu, jadi seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu amati, sistemnya ini tersedia dashboardnya baik di website, gitu ya, di browser, yang bisa dibuka di iPad, di laptop, di PC, ataupun ada aplikasi yang tersedia di handphone. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, timnya berada, tetap bisa mengakses sistem ini. Nah, ini omnichannel yang tadi saya cerita, bagaimana kita bisa mengintegrasikan banyak channel dalam satu platform. Sehingga dengan begitu kita sudah tidak perlu lagi membalas chat itu buka satu-satu aplikasi gitu. Di handphone kita punya Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, dan itu agak susah gitu ya kalau kita harus bolak-balik aplikasi untuk balasin chat, apalagi kalau chatnya banyak, 30, 50 sehari, sendiri lagi di-handle, kewalahan Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya dengan menggabungkan dalam satu dashboard ini, cukup buka di satu aplikasi, kita bisa balasin semua chatnya, dan ini bisa diakses oleh multiple admin. Artinya kalau Bapak Ibu punya 2 orang, 3 orang, atau bahkan 5, 10, 20 orang yang kerjanya standby untuk balasin chat di social media, baik itu untuk order ataupun komplain, nah, satu account itu, ya satu platform ini bisa diakses oleh banyak orang. Sehingga dengan begitu mereka bisa saling backup, mereka bisa saling balasin chat, supaya bisa balas chat customer dengan lebih cepat. Gitu. Dan ada juga sistem chatbot ya yang membantu supaya balas chatnya itu bisa otomatis. Jadi nggak harus selalu manusia, tapi bisa dibantu oleh chatbot jika dibutuhkan. Nah, mungkin supaya Bapak Ibu lebih tergambar, gitu ya, saya akan tunjukkan dashboardnya seperti apa, realnya, gitu ya. Seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini tampilannya dashboardnya, seperti yang saya gambarkan tadi, gitu ya. Semua chatnya terintegrasi dalam satu platform. Nah, untuk sistem CRM-nya itu bagaimana? Sistem CRM-nya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi semua customer kita yang chat, gitu ya, via berbagai social media tadi, itu akan langsung tersimpan otomatis dalam sistem CRM seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu amati, ini ada customer yang namanya Anka, ada yang namanya Kakak Aki. Nah, itu juga langsung otomatis ter-create kontaknya di sini. Jadi satu database. Sehingga Bapak Ibu sudah nggak perlu lagi nyimpen data itu manual di handphone, gitu ya, disimpan sendiri-sendiri, tapi sudah otomatis. Nanti di sinilah Bapak Ibu bisa mengelola datanya, gitu. Namanya siapa, nomor handphonenya, itu udah otomatis tersimpan. Tinggal informasi lainnya yang lebih detail. Oh, siapa namanya Anka ini ternyata seorang prospek. Gitu ya. Kita bisa kasih label, kita bisa isi informasi lain, tanggal lahir. Jadi kalau dia ulang tahun, kita mau kasih reminder, informasi ulang tahunnya, gitu, ucapan selamat, atau agama misalnya untuk hari raya, possible Bapak Ibu. Jadi ini sangat fleksibel untuk diisi informasi sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah, dengan begitu, semua informasi sudah ter-tracking dari awal, gitu ya, chat-chatnya, update-update datanya, dan ini sudah real time, jadi nggak perlu lagi menunggu-nunggu. Dan bisa difilter untuk tadi, misalnya mau kita broadcast, mau kita upsell, itu menjadi lebih mudah. Tidak hanya database kontaknya, Bapak Ibu, tapi juga activity-nya. Jadi
Kalau kita ngomong soal komplain atau customer service, biasanya mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah ticketing atau help desk gitu ya. Nah, jadi di kontak juga disediakan sistem seperti itu, kita bisa mengelola tiket-tiket yang masuk gitu. Jadi kita tahu nih, oh kita punya komplain dari customer yang namanya Ferdi, dan saat ini komplainnya sedang diproses, misalnya seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu menggunakan itu untuk order gitu ya, kita bisa bikin satu lagi pipeline untuk order. Nah, jadi dari rumah, dari manapun kita bisa nge-tracking, wah ini order dari customer A, customer B, sudah sampai mana nih di handle sama tim saya, oh sudah diproses, oh ordernya sudah dikirim, harganya berapa, produknya apa, siapa yang mengirimkan. Nah, informasi itu semua bisa dimasukkan ke dalam sistem CRM ini, jadi semuanya terrecord gitu ya, dari awal sampai akhir historicalnya, update-nya dalam satu dashboard saja. Jadi dengan begitu bisa membantu Bapak Ibu dalam prediksi gitu ya, bisa membantu Bapak Ibu untuk monitoring proses yang terjadi dalam bisnis Bapak Ibu. Nah, pipeline ini sangat powerful Bapak Ibu karena tidak hanya dipakai untuk order, ticketing, bisa juga dipakai untuk marketing, misalnya punya event seperti ini, webinar, mulai dari mencari pembicara, terus siapin ini itu, itu kan pasti beberapa tahap ya, itu bisa juga untuk logistik, pengiriman, macam-macam. Jadi yang penting Bapak Ibu punya proses, dan proses itu mau dimonitor, bisa menggunakan sistem ini. Gitu. Nah, selain dari sistem CRM ini untuk database management dan juga untuk activity management, tersedia juga beberapa dashboard report gitu ya, yang bisa Bapak Ibu akses nantinya untuk mendapatkan insight-insight terkait dengan proses bisnis. Gitu. Contoh, kalau kita ngomong soal chatting tadi, ya, Bapak Ibu mau melihat, gitu kan, misalnya berapa banyak sih chat yang masuk ke nomor WhatsApp saya dalam 7 hari terakhir ini misalnya. Nah, itu akan ada laporannya. Atau Bapak Ibu mau melihat gitu, di jam berapa sih biasanya customer itu chat saya. Oh, ternyata mungkin chat saya itu siang atau pagi. Jadi saya bisa standby tim saya itu di jam-jam tersebut untuk ngebalesin chat customer. Tapi di chat yang lebih longgar, di jam-jam yang lebih longgar, mungkin tim saya bisa lebih fokus kerjain yang lain, gitu misalnya. Begitu juga dengan hari-hari tertentu. Sehingga kalau kita mau ngiklan gitu ya, kita mau ads, mau promosi, ya kita promosi di hari yang trafiknya agak lebih sepi. Ya kita nggak kewalahan juga nge-handle daripada ada chat yang masuk dan nggak kita bales, akhirnya mereka nggak mau menggunakan jasa atau produk kita, itu kan lebih sayang lagi Bapak Ibu. Itu cost yang terbuang. Begitu juga kalau kita mau melihat kinerja tim kita. Kita mau lihat gitu ya, kita punya 4 orang, 5 orang admin, seberapa cepat sih admin kita dalam merespon. Nah, itu adalah laporannya juga seperti ini. Contohnya agen kontak demo, untuk respon pertama kali butuh 15 detik, wah cepat gitu ya. Tapi rata-ratanya dia butuh waktu 2 menit untuk membalas chat. Nah, jadi dengan begitu kita bisa melihat kinerja tim kita, seberapa cepat mereka merespon, jumlah chat yang mereka handle, berapa banyak gitu kan. Mungkin mereka bilang, wah saya banyak banget nih balasin chat gitu. Tapi sebenarnya apakah sebanyak itu? Atau banyaknya itu seberapa sih? Nah, itu bisa kelihatan dari sini. Begitu juga kalau tadi kita broadcast atau blasting informasi WhatsApp, mau itu untuk promosi, reminder, notifikasi, event seperti ini gitu ya. Nah, kita dapat laporannya nanti. Siapa saja yang sudah membaca pesan kita, seberapa banyak yang membaca pesan kita, seberapa banyak yang membalas pesan kita. Nah, jadi laporan-laporan seperti ini bisa Bapak Ibu peroleh untuk mengambil keputusan selanjutnya. Jadi contohnya kalau misalnya kita buat pesan promosi, yang baca sedikit, nah bisa jadi target kita salah nih. Atau yang baca banyak, tapi yang balas sedikit, berarti kurang menarik kontennya. Mereka cuma baca, tapi tidak ditindaklanjuti. Misalnya seperti itu. Nah, ada juga laporan-laporan untuk kepuasan pelanggan. Ya, jadi kita tahu apakah pelanggan tadi puas dengan layanan kita. Karena langkah pertama adalah kita mencari dulu supaya pelanggan itu puas dengan kita untuk bisa mengenerate pelanggan-pelanggan yang loyal gitu kan. Seperti ini ternyata ada 16 responden yang puas dengan pelayanan kita misalnya. Nah, siapa aja nih yang puas? Nah, itu laporannya juga. Contohnya di sini si Henry nih sangat puas dengan pelayanan kita. Berarti kita bisa asumsikan bahwa Henry ini layak untuk kita coba dekati supaya kita maintain dia jadi loyal. Sebaliknya, kalau kita menemukan orang-orang yang tidak puas dengan pelayanan kita, maka kita harus dekati gitu kan. Kenapa dia nggak puas? Dia nggak puas dengan servisnya kah? Dia nggak puas dengan
produk kita kan, dan kalau dia ada komen, dia tuliskan kenapa dia tidak puas, itu jadi lebih baik lagi gitu kan. Kita bisa langsung tangani untuk bikin dia supaya berubah dari yang tidak puas menjadi puas gitu. Nah, dan ada banyak lagi metrik-metrik survei ya yang bisa Bapak Ibu gunakan, mulai dari effort, jadi seberapa effortnya atau seberapa besar usaha dari suatu pelanggan untuk menghubungi usaha kita, atau seberapa mungkin mereka dalam mempromosikan brand kita untuk teman-temannya atau familinya. Nah, itu adalah laporan-laporan seperti ini yang bisa Bapak Ibu peroleh. Nah, tidak hanya itu saja, tapi juga ada laporan lain seperti penjualan, seperti komisi gitu ya. Kalau misalnya kita punya target untuk tiap sales dan mereka harus achieve sekian banyak penjualan, kita bisa melihat pencapaian mereka seperti apa, atau kita mau melihat tren gitu ya, tren penjualan produk atau tren customer yang beli dengan kita atau produk company. Laporan-laporan itu juga tersedia di sistem ini yang bisa Bapak Ibu manfaatkan gitu. Nah, itu sedikit gambaran ya Bapak Ibu bagaimana dashboard CRM ini dan fitur-fiturnya bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu meningkatkan performa bisnis dan juga meningkatkan pendapatan bisnisnya. Nah, di kontak kalau misalnya nanti Bapak Ibu tertarik untuk mencoba, kita ada free trial juga di website kita sehingga Bapak Ibu juga bisa langsung mencoba sistemnya gitu. Nah, mungkin dari saya itu, Pak Franky, sedikit penjelasan tentang dashboard, CRM, dan omnichannel ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada yang ingin bertanya, kita mungkin bisa buka session open dan session question dan answer-nya juga ya mungkin Pak Franky. Ya, terima kasih Pak Jonathan. Jadi ini sudah ada beberapa nih teman-teman yang bertanya nih ya. Tadi udah ada linknya belum buat kalau mau coba kemana itu Pak? Udah dikasih belum linknya? Nah ini ya. Ini saya tampilkan Pak. Jadi ada QR code yang bisa teman-teman share dan ada linknya mungkin udah di-share juga di chat. Dan kebetulan untuk semua peserta webinar hari ini kita juga sediakan voucher gitu Pak. Ya, jadi ada voucher potongan 200.000 ya. Jadi silakan, itu sudah di-sharing sama Bu Anissa untuk teman-teman bisa mencoba kontak ya langsung. Oke, kita masuk ke pertanyaan kali ya Pak ya. Saya lihat ada beberapa pertanyaan nih, ada pertanyaan-pertanyaan saya lihat sebentar. Oke, ini Pak Nanang dari PT Adigraha bertanya bagaimana CRM dapat meningkatkan proses marketing. Jadi ini ada 5 pertanyaan nih Pak, kita mau bahas satu-satu atau mau saya bacain sekalian nih? Oh, 5 pertanyaan Pak. Ada 5 pertanyaan nih. Kalau Pak Nanang nanyanya langsung banyak Pak, biasanya begitu dia. Wah, oke. Mungkin kita bisa dua-dua mungkin Pak. Boleh ya. Jadi yang pertama tadi bagaimana CRM meningkatkan proses marketing, apa manfaat utama CRM yang digerakkan oleh proses yang ada di kontak Pak? 2 itu dulu. Oke. Bagaimana CRM yang meningkatkan proses marketing? Nah, jadi tadi Pak, saat kita mau namanya marketing ya, kita ingin berusaha untuk meningkatkan awareness atau pengetahuan masyarakat terhadap brand kita, itu kan sebenarnya ada banyak cara gitu ya. Nah, salah satu cara yang saat ini banyak digunakan itu adalah dengan menggunakan WhatsApp blasting contohnya. Atau mungkin Bapak menggunakan email blasting, SMS blasting, atau menggunakan ads di social media, ya, digital marketing, itu kan juga saat ini lagi banyak banget. Nah, yang jelas adalah apapun cara marketingnya tadi, cara ads-nya tadi, Bapak akan membutuhkan yang namanya data. Gitu kan, pasti kemana nih saya harus menargetkan ads kita? Ke siapa nih saya harus menargetkan blasting saya? Nah, CRM itu tugasnya adalah untuk menjadi data tadi. Siapa aja sih yang sudah pernah kita broadcast? Misalnya, kita sudah pernah broadcast blasting ke 100 customer ini. Ternyata yang responnya positif terhadap blastingan kita itu 70 customer ini misalnya. Nah, kenapa 70 customer ini responnya positif? Ternyata tadi, mungkin 70 ini mereka bergerak di bidang tertentu, mereka jabatannya apa, mereka punya usia tertentu, gender tertentu, ataupun ada segmen-segmen lainnya yang biasanya beda-beda tiap produk ya. Nah, itu bisa tergambar di dalam sistem CRM. Sehingga saat kita mau marketing lagi, ya, menarget segmen pasar baru, itu kita merefleksi dari data sebelumnya tadi.
oh berarti kalau kita mau marketing itu harus ke segmen-segmen yang sebelumnya tadi, gitu. Misalnya untuk usia, gender tertentu contohnya. Atau saat kita mau untuk upsell, gitu ya. Saat kita mau untuk upsell, kelihatan tadi siapa aja nih, siapa yang udah pernah beli produk kita, dia biasanya beli produk apa aja. Nanti kalau kita mau upsell produk baru atau produk yang serupa, bisa di blasting ke customer-customer tersebut. Nah, itu salah satu contoh bagaimana CRM bisa meningkatkan proses marketing. Gitu mungkin ya Pak, untuk yang poin pertama. Yang kedua tadi manfaatnya ya Pak ya, manfaat utama ya. Manfaat utama CRM yang digerakkan oleh proses dalam aplikasi kontak. Oke. Nah, untuk manfaatnya, sebenarnya kalau manfaat besarnya itu ada dua, Pak. Yang pertama adalah untuk menurunkan biaya, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan produktivitas. Nah, menurunkan biaya ini sebenarnya bisa dalam artian menurunkan biaya yang tangible dan biaya yang intangible. Artinya apa? Biaya seperti tadi, biaya untuk akuisisi leads baru. Dengan adanya sistem CRM, kita bisa mengurangi biaya untuk akuisisi leads baru. Kedua, biaya opportunity. Misalnya kayak tadi, ada chat masuk dari customer, tapi karena kita nggak bisa respon dengan baik, akhirnya mereka pergi ke kompetitor. Nah, itu kan juga biaya ya. Yang ketiga, biaya tenaga dan waktu tim kita. Karena kalau mereka sibuk ngerjain hal yang manual, gitu, yang administratif banyak-banyak, mereka jadi nggak bisa fokus ke hal yang harusnya mereka kerjakan. Contoh, karena mereka pakai WhatsApp biasa, nggak punya CRM digital, masih mencatat manual, mereka harus ketik-ketik, copy-copy, tulis-tulis, sehingga waktu itu terbuang, padahal seharusnya mereka bisa pakai untuk mungkin menjawab dengan lebih baik ke customer. Contohnya seperti itu. Dan yang kedua tadi, untuk meningkatkan otomasi. Jadi karena sekarang sudah semuanya digital, datanya sudah diinput digital, kalau mau kita olah jadi jauh lebih mudah, gitu ya, filter, bikin grafik, bikin laporan, semua menjadi lebih jelas dibandingkan kita harus manual, gabungin satu-satu, ketik lagi, pindahkan ke digital. Kalau misalnya ada pergantian tim atau ada update data, itu juga jadi lebih susah gitu Pak ya. Nah dengan semuanya digital, jadi lebih otomatis semua proses-prosesnya tadi. Itu mungkin dua manfaat besarnya Pak Fandi. Iya, iya. Jadi itu yang kadang-kadang kita nggak sadar ini ya, betapa pentingnya kita punya aplikasi seperti CRM ini ya. Oke, kemudian, nah ini Pak, ada lagi mungkin pertanyaan ini cukup menarik nih, karena mungkin banyak teman-teman juga yang tahu ada aplikasi CRM yang sifatnya on-premise, Pak. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari sistem CRM on-premise atau cloud-based seperti kontak, Pak? Oke. Nah, biasanya on-premise dan cloud itu perbedaannya di penyimpanan dan proses running sistemnya gitu ya. Nah, kalau kita ngomong soal kelebihan dan kekurangan, kita mungkin mulai dari kekurangannya dulu lah. Kekurangannya, kalau untuk yang on-premise, biasanya itu akan lebih besar biayanya. Ya, karena kalau on-premise itu kan harus setup infrastruktur, biasanya ya sebagai bisnis, kita harus setup infrastrukturnya, kita harus juga sediakan manpower untuk maintain itu, jadi biayanya lebih besar biasanya. Yang kedua, karena ini on-premise, semua update biasanya juga lebih lambat gitu ya, kalau misalnya memang ada update, karena harus diterapkan langsung secara lokal di tempat kita, karena itu on-premise, sehingga kalau ada update-update juga jadi lebih sulit. Dan biasanya, kalau untuk yang menyediakan CRM on-premise ini, juga ada kendala di support, karena ya harus on-site datang, dan itu juga kadang kendala waktu yang butuhnya urgent dan sebagainya. Kalau cloud-based, untuk kekurangan, biasanya itu lebih ke sejujurnya kalau saya mikir cloud-based banyak kelebihannya nih Pak Fandi. Tapi kalau kita ngomong ke kekurangannya, itu biasanya adalah terkait dengan penyimpanan data, gitu ya. Itu yang jadi concern kebanyakan klien-klien kontak. Aman nggak ya kalau saya simpan datanya di sistem cloud seperti kontak ini? Nah, kalau untuk sistem penyimpanan cloud ini, mungkin saya juga sampaikan harus agak selektif, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan sistem cloud. Sistem cloud apa yang dipakai? Apakah sudah tersertifikasi, sudah teruji, dan selain dari sistem cloud-nya sendiri, ya provider cloud-nya, bagaimana si vendor ini menggunakan atau men-setup infrastruktur sistemnya? Apakah cukup secure? Apakah ada penetration testing? Apakah punya standar seperti ISO 27001 dan sebagainya? Nah, jadi itu mungkin kekurangannya kalau untuk cloud dan on-premise. Sedangkan untuk kelebihannya, mungkin kebalikannya gitu ya Pak. Kalau on-premise biasanya lebih secure karena ya
di lokasi itu benar-benar di-maintain sendiri, tidak ada intervensi orang lain. Kalau untuk yang cloud, lebih murah, lebih cepat, lebih mudah implementasinya gitu ya. Kapanpun, dimanapun bisa dipakai, kurang lebih seperti itu. Iya, iya. Oke, ya, itu Pak Nanang ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, Pak Heri dari Exarial nih kali. Minta sarannya kira-kira segmen produk apa yang sangat marketable, belum begitu besar kompetitornya, tapi bisa menjadi pemain tunggal atau minoritas dan sangat menguntungkan. Wah, ini kayak pertanyaannya umum nih. Pertanyaannya terlalu umum. Pak Heri, pertanyaan terlalu umum ya. Tapi sebetulnya kita pernah bahas juga di dalam webinar sebelumnya, ya, bidang-bidang mana saja, sektor mana saja yang tanda kutip booming ya di masa pandemi ini ya. Oke, saya lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Pak Keruz ya, Pak Keruz Zaman ya. Jadi apakah CRM dan omnichannel dari kontak bisa dimanfaatkan untuk semua model bisnis, Pak? Oke. Kalau pertanyaan untuk semua model bisnis, saya akan jawab hampir semua ya, karena saya juga mungkin belum menyentuh semua model bisnis. Tapi kalau saya lihat dari klien yang kontak, yang model bisnis, industri, dan size macam-macam, selama ini bisa digunakan sih. Gitu. Kalau kita ngomong soal industri, contohnya ya, ada mulai dari kesehatan, dari hukum, pemerintah, retail, distributor, terus kemudian ada pendidikan, teknologi, terus kemudian properti, ya, yang setiap industri juga pasti punya proses beda-beda, model bisnis yang beda-beda, dan itu menggunakan omnichannel dan CRM ini. Karena pada akhirnya semua bisnis pasti punya customer, pasti punya channel komunikasi, dan dua-duanya itu yang disupport oleh kontak secara digital, gitu kan. Ya, jadi mungkin Pak Jonathan bisa share juga yang selama ini di penggunanya kontak itu dari segmen mana aja tuh Pak industrinya yang paling banyak Oh gitu ya, ya. Nah, boleh. Tadi Pak, kita punya banyak industri, tapi kalau saya pilih top 3 lah, top 3. Yang pertama itu mulai dari pendidikan, ya, pendidikan betul. Jadi dari sektor pendidikan ini baik yang formal seperti sekolah, universitas, gitu ya, sampai non formal. Jadi mulai dari lembaga pendidikan, les, gitu ya, atau kelas-kelas digital marketing, sekarang kan banyak ya, skill improvement atau yang program dengan prakerja, nah itu banyak. Yang kedua itu kesehatan, dan kesehatan ini juga luas banget, mulai dari rumah sakit, klinik, terus kemudian yang agak booming di pandemi ini, diagnostik ya, lab test, itu banyak banget. Dan yang ketiga itu retail, Pak Franky. Jadi dari tahun 2021 itu ya, saat orang lebih lockdown dan sebagainya, retail ini naik banget. Dan retail ini mulai dari yang jualnya skincare, makanan, baju, elektronik, itu semua menggunakan sistem ini. Karena ya tadi awalnya mereka jual di offline, orang datang ke toko, dicatat manual di Excel, udah nggak bisa lagi gitu kan. yeah. Mereka harus pakai online semua gitu. Oke, jadi sebetulnya dari segi penggunaan bisa untuk berbagai sektor ya Pak ya. Tapi tadi kan ada Betul. yang mungkin CRM, tapi ada juga yang omnichannel yang justru sebenarnya bisa lebih banyak sektor ya kalau yang omnichannel ya Pak ya. Betul. Ya. Oke, gitu ya Pak Keruzaman. Saya lanjut lagi sebentar. Pertanyaan dari Pak Kaidir nih ya. Apakah aplikasi kontak ini bisa dihubungkan dengan sistem lain? Contoh dengan sistem barcode, Pak. Oke. Yang diinginkan di sini integrasinya seperti apa nih Pak? Karena kan barcode itu luas ya. Apakah barcode ini untuk penyimpanan data, artinya mereka scan, mereka isi data disimpan di kontak, atau seperti apa nih Pak? Mungkin boleh dijelaskan lebih detail. Ya, Atau mungkin barcode untuk produk kalau gitu ya? siapa? Ada Pak ininya? Siapa tadi yang bertanya? Pak Kaidir ada? Pak Kaidir mau tanya langsung? Selamat Sore, siang, Pak. Pak. Ya. Silakan Pak Kaidir. Jadi contoh nih saya punya satu usaha nih. Terus kemudian ada orang mau pesen, oke saya mau pesen ini nih. Contoh saya mau beli makanan dengan tipe begini. Dikliklah dia di komputer kan, di apa layar di LCD gitu.
ketika diklik otomatis dia akan keluar dengan barcode nih dengan stroke. Jadi saya ini pesan ini, si pelanggan ini pesan ini, pesan ini, pesan ini, pesan ini. Nah, itu bisa dihubungkan nggak ke sistem kontak ini. Jadi ketika diklik pesan ini, dia langsung masuk ke kontak juga gitu. Oh, I see. Itu maksudnya. Jadi nggak perlu manual lagi sendiri. Apakah bisa atau enggak? Iya. Bisa Pak. Jadi artinya kalau mereka ada penjualan, ada pembelian, produknya apa saja, berapa nominalnya, itu bisa langsung di-push masuk ke dalam sistem CRM gitu ya. Ya, itu bisa Pak. Dan untuk masalah Bapak menggunakan software atau pakai web, gitu, misalnya untuk mereka pembeliannya, itu memungkinkan, karena kalau dari sisi kontak sendiri, kita sudah open API untuk akses masuk datanya Pak. Untuk sistem tambahannya itu apakah dari ini ada yang menyediakan juga atau kita harus ibaratnya bikin lagi sendiri atau nyari lagi sendiri tuh Pak untuk sistemnya tuh untuk menghubungkan? Untuk menghubungkan, nah itu tadi kalau misalnya Bapak menggunakan satu sistem POS yang pakai vendor, maka bisa dari vendornya yang menghubungkan ke kontak atau kontak yang menarik, itu bisa juga. Kalau misalnya Bapak pakai website, misalnya pakai landing page yang sistemnya based on e-commerce gitu ya, yang bisa melakukan pembelanjaan di web, itu juga kalau pakai vendor bisa diintegrasikan ke kontak. Kalau kontak sendiri kita ada juga jasa untuk pembuatan web yang e-commerce based tadi. Jadi kalau mereka beli produknya di web, datanya akan langsung masuk ke CRM kontak, gitu Pak. Mungkin Pak Jonathan bisa sharing juga nih apa saja yang sudah diintegrasikan dengan kontak kali Pak. Boleh. Yang aplikasi lain, karena menurut saya banyak ya yang sudah integrasi dengan kontak nih. Silakan Pak. Ya, jadi kalau tadi saya cerita, pada dasarnya sistem CRM kontak itu sudah open API-nya. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan itu yang mengintegrasikan kontak, mulai dari sistem accounting, gitu ya, kalau mereka ada penjualan, supaya data penjualannya itu bisa langsung masuk. Mulai dari sistem POS tadi, kalau ada produk-produk yang terjual, itu juga diintegrasikan. Sistem ERP untuk stok, ya, itu juga ada integrasinya. Kemudian sistem helpdesk untuk ticketing, ya, itu juga ada. Terus kemudian website, landing page, baik landing page-nya itu untuk pembelanjaan, commerce tadi, checkout, cart, sampai juga landing page untuk collect information, ya, form, itu juga ada. Bahkan ada juga integrasi dengan Facebook, ya. Kalau mungkin Bapak Ibu menggunakan Facebook Ads, itu kan biasanya bisa generate Facebook leads, ya. Leads dari ads itu juga bisa langsung otomatis masuk ke kontak. Terus kemudian ada integrasi juga dengan sistem HR gitu ya, untuk absensi, karena kita di kontak kita juga punya sistem untuk check-in lokasi, jadi diintegrasikan dengan sistem HR untuk itu. Nah, itu mungkin beberapa sistem yang sudah integrasi dengan kontak, Pak Franky. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu rekan-rekan, jadi dari segi aplikasi menurut saya sih sangat fleksibel, karena si kontak ini kan menyediakan API ya Pak ya. Jadi aplikasi lain bisa dengan mudah terintegrasi dengan kontak. Oke, pertanyaan sebentar lagi. Saya cek lagi apakah ada lagi yang pertanyaannya selain dari Pak Kaidir tadi. Katanya udah selesai nih ya, nggak ada lagi pertanyaan dari teman-teman nih. Sebentar saya lihat. Pak Heri, mohon maaf tadi pertanyaannya agak out of topic nih ya. Jadi tapi Anda bisa cari di webinarnya Event Cerdas bahas itu. Oke, jadi sepertinya cukup Pak Jonathan, nggak ada lagi pertanyaan nih ya. Oh, Pak Fatur Rahman nih, apakah dalam penerapan dashboard ini erat kaitannya dengan data scientist di dalam platformnya kontak ini menggunakan data scientist nggak sih Pak? Karena tadi saya lihat ada pengukuran CSAT, pengukuran apa lagi tuh ya. Silakan Pak. Oke, kalau dengan data scientist, mungkin lebih tepatnya saya bisa bilang kalau dashboard tadi itu lebih ke arah business intelligence gitu Pak ya. Jadi kita mengolek informasi dari customer, tadi kalau kita ngomong soal CSAT, CS, dan NPS, ya kita kasih survei, dari sistemnya langsung kasih survei ke customer isi, maka sistem kami akan langsung menghitungkan dari hasil data itu dan di-display dalam bentuk grafik gitu.
Nah, Ya. kalau misalnya ya rata-rata di dashboard di kontak seperti itu, Pak. Jadi sudah ada mekanisme penarikan datanya otomatis dan langsung dikomputasi oleh sistem kita dan di-generate sebagai grafik gitu. Oke. Ya, jadi tadi saya lihat ada beberapa basic pengukuran yang sudah disiapkan di platform. Jadi di CRM tadi ada apa? Customer satisfaction ya, CS1 itu. Terus ada apa lagi tuh Pak So, sebelahnya? ada namanya net promoter, Apa? ada Net. net promoter score. Nah, net promoter score itu ya. Jadi menurut saya itu menarik kalau ada yang belum pernah pakai atau belum pakai CRM pasti bisa apa menggunakan value-value itu untuk mengukur ya. Oke, jadi itu apa namanya? Sesi tanya jawab kita, Pak Jonathan. Saya kembalikan dulu ke Amanda untuk memandu kita foto bersama sebelum kita dengarkan closing remark. Silakan Amanda. Baik, Pak Fangki. Bapak Ibu sekalian, silakan aktifkan video kamera Anda. Kita akan foto bersama. Aldi, mohon bantu ya. Silakan aktifkan kamera videonya untuk kita foto bersama dokumentasi kegiatan webinar kita pada sore kali ini. Silakan. Satu, dua, tiga. Sudah? Sudah, Pak. Oke, Pak Thank you. Jonathan, silakan closing remark-nya, Pak. Oh ya, dari saya hanya ingin merecap lagi bagaimana saat ini teknologi itu sudah nggak bisa lagi kita hindari dan bagaimana teknologi ini menjadi satu tool ya pada akhirnya yang membantu proses bisnis kita dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk bisa memanfaatkan setiap tool yang ada sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk akhirnya juga membantu hidup kita semudah mungkin, sebaik mungkin juga, terutama di operasional. Dan semuanya berjalan dengan sangat cepat sehingga aktivitas operasional kita juga sebisa mungkin dilakukan dengan cepat karena kalau tidak akan susah untuk kita bisa bersaing di dunia yang sangat kompetitif ini gitu. Mudah-mudahan hasil sharing saya hari ini bisa membantu ya Pak Franky, Pak Amanda dan teman-teman semuanya di siang hari ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Jonathan Limantoro dari Kontak untuk sharingnya dalam sesi kita sore kali ini. Saya mengingatkan kembali, kita masih ada beberapa kegiatan lain berikutnya di tanggal berapa, Amanda? Di tanggal 9 dan 10 ya, seingat saya ya. Ya, 9, 10, dan Ya, 17. Tanggal 9 dan 10. Tanggal 9 memang segmennya untuk pers atau wartawan, tapi silakan apabila Bapak Ibu rekan-rekan mau hadir, boleh juga ya untuk tahu tentang secure backup. Terus tanggal 10 tentang Network Operation Center, jadi silakan nanti juga ingin tahu tentang bagaimana membangun NOC, bisa join di kegiatan kita di tanggal 10 ya. Oke, silakan Amanda melakukan closing. Baik, Pak Fangki. Terima kasih Pak Jonathan untuk presentasinya dan penjelasannya. Terima kasih Pak Fangki untuk menjadi moderator kami pada hari ini. Terima kasih para peserta yang sudah hadir. Sampai jumpa di webinar kami selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih semua, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih Pak Jonathan dan tim Kontak, terima kasih semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya.